Hai, ketemu lagi di Mama Sifais channel. Ini tas bolong-bolong sengaja nggak saya kasih inner. Ini bagus banget buat kalau kita lagi bersantai. Tapi juga tas ini juga pantas kalau mau kalian bawa ke pesta. Tentu isinya yang aman-aman aja ya. Ini tempat kacamata, uang recehan tadi ya. Terus apalagi nih rogo-rogo, oh handphone. Ya jalan-jalan santai gitu kita tetap harus waspada lah ya, tasnya dikekep gitu. Terus ini air minum, kemanapun kita harus membawa air minum. Nah seperti ini bisa dibikin gede maupun bisa dibikin kecil. Nah udah separuh jalan nih teman-teman. Jadi seperti biasa ya, kalau mau bikin tas yang gede tuh bisa dari pola melingkar kayak gini, seperti waktu kita bikin topi dulu ya. Di tutorial saya pernah beberapa kali saya membuat topi rajut crochet seperti ini. Jadi nanti ada increasing dari magic ring, kemudian dibikin misalnya 6 DC, row berikutnya 12 DC, row berikutnya 18 dan seterusnya. Saya pakai hakpen nomor 4. Kemudian ini benangnya benang kaku banget tapi warnanya cakep ya. Dikasih sama tetangga aku yang dia dulu belajar ngerajut tapi dia nggak sabaran. Terus benangnya dikasih ke aku deh, dan beberapa tahun kemudian baru aku eksekusi, aku pakai ya, karena saya waktu itu bingung mau dibikin apa gitu. Nah ini saya kasih nama tas jala atau jaring-jaring karena memang banyak lubang-lubangnya gini gitu ya, biar seksi gitu ya. Tas juga bisa disebut seksi ya, kelihatan intip gitu. Isinya apa sih? Ada telur rebus, ada pisang. Misalnya kalau kalian habis jagong di desa tuh kan suka dibawain tuh lemper ya, jeruk atau telur rebus. Nah ini polanya sederhana aja. Jadi tadi kalau dari awal kita buat base-nya atau dasarnya dengan DC, kemudian naik ke atasnya kita dengan klaster ya. Jadi 4 kali klaster, artinya 4 kali DC yang tidak selesai kemudian disatukan, kita tutup, kita matikan, kemudian rantai lagi, kemudian kita bentuk lagi klaster seperti itu. Dan sebelumnya kita bikin pagar-pagarnya dulu ya. Ini pagarnya saya bikin 5 rantai, 2, 3, 4, 5. Kemudian di tempat DC sebelumnya kita isi DC juga. Nah jadi bentuknya kotak-kotak gini, persegi panjang. Jadi kiri kanannya adalah DC, tengah-tengahnya adalah rantai atau chain sebanyak 5 CH. Tuh, ini benangnya tuh cantik tapi kaku dia ya. Makanya saya bikin tas, tapi dia stretch banget, bisa melar karena jenisnya poly gitu ya, polyester. Jadi ini nanti kalau misalnya saya bawa jeruk sekilo juga cukup. Kalau saya pakai buat jadi shopping bag atau market bag, ini juga bisa. Beli bawang bombay gitu masukin, nggak usah pakai plastik lagi lah ya. Era sekarang gitu loh, kita bingung ya buang sampahnya gitu. Kecuali tetangga saya tukang bikin bunga gitu, jadinya plastiknya bisa aku hibahkan ke dia buat dibikin karya cantik. Tapi kebetulan tetanggaku orang-orang kantoran. Dia tahunya plastiknya masuknya ke tong sampah deh, kayak gitu ya. Nah ini kita terus aja sampai ketemu di marker, di penanda. Itu ada penanda warna hijau nih, belum saya lepas seperti ini. Kemudian nanti kita bikin klaster seperti yang di bawahnya ini. Nah ini klasternya 4 gitu, selang-seling ya. Saya mau bikin 3 baris aja nanti karena benangnya nggak terlalu banyak. Saya juga nggak pengen bikin tas ini terlalu besar. Ini tuh tas tuh untuk bikin sampel dulu. Aku memang pengen bikin tas yang tidak pakai inner, jadi memang ya gini apa adanya dan tanpa diputus ya. Dari awal kita bikin, kita nggak akan ada putus-putus benang sampai nanti selesai, jadi nyambung terus gitu. Nah ini bikin klasternya kayak gini nih, masuk di space ya, space yang pagar-pagar tadi, bikin DC, tidak selesai, 1, 2, 3, 4,
ada 5 helai benang di hakpen, kita tarik semua, kita tutup ya seperti ini. Kemudian kita bikin lagi, kita kasih jeda 3 rantai, kita masuk lagi di space berikutnya. 1 DC tidak selesai, 2 DC tidak selesai, 3 DC tidak selesai, berikut yang terakhir 4. Ada 5 serat helai di hakpen, kita tarik semua, kemudian kita tutup ya seperti itu ya. Aduh gatal nih tenggorokannya. Nah seperti gitu terus kita bikin berkeliling, terserah teman-teman mau berapa baris, mau 5 mau 7, terserah seukuran besarnya tas. Ini saya mau bikin kalau nggak 3 ya 2 baris sih, nanti lihat-lihat sekehendak hati, seenaknya kita aja. Ini saya coba, ini tasnya udah bisa berdiri karena dia kaku kan, jadi dia bisa tegak, makanya ini cocoknya ini untuk tas-tas belanja gitu. Kita teruskan. Nah ini di ujung kita bikin 3 rantai, udah mau ketemu di 1 baris yang pertama tadi ya. Kita ini pertemuan dari awal dan ujung. Nah, kita bikin SC, kemudian isi lagi klaster 1 2 3 4, kita tutup ya, rantai 3 lagi. Kalau teman-teman kepengen bikin klaster yang 5 boleh, monggo ya, kreasi masing-masing teman-teman aja. Ini hanya sebagai inspirasi ya, ini aku ngedesain sendiri gitu ya, coba-coba lagi, siapa tahu nanti banyak pesanan. Lumayan kan buat nabung-nabung nanti lebaran mumpung belum puasa. Biasanya kan jelang puasa nih di negara kita aja atau di mana-mana juga ya, aku nggak ngerti sih, barang-barang tuh naik secara masif. Artinya pelan-pelan tapi pasti telur. Pertama turun dulu dia sebentar, nggak nyampe seminggu, naiknya 2000-an. Nanti stuck di situ, turun sedikit, naik lagi. Jadi nanti pas ketemu lebaran tuh ya udah tinggi. Pas ke lebaran nggak bakalan itu telur harganya turun lagi. Pusing kan? Makanya ini aku bikin seperti ini dengan harapan teman-teman tertarik. Nanti bisa hubungi saya lewat WA ya di 0895 3511 00233. Nah ini teman-teman, kita udah beberapa baris, udah stres banget. Bentuknya jadi kayak kendi, cantik deh. Jadi bentuknya kayak gitar Itali gitu. Dia ada bodinya, ada pinggangnya gitu. Ini udah mau aku ganti motif lagi. Jadi ini simple banget ya teman-teman, boleh modifikasi seperti itu. Kita ikuti terus videonya ini, jangan di skip ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru aja bergabung dan ketemu channel aku, kebetulan suka nih, kasih komen ya, atau request, atau mau tanya-tanya silahkan. Nanti jangan lupa di subscribe ya. Kemudian untuk teman-teman yang selalu setia dengan channel aku, makasih banyak. Selalu mampir ke sini, selalu kasih komen-komen yang menarik, bikin aku tambah happy. Happy weekend. Kalian pada libur kemana nih? Jangan lupa pakai tas kayak gini ya. Biar santai, bisa buat belanja, nggak usah pakai plastik-plastik lagi. Sayangi dunia, sayangi bumi gitu ya. Oke, nah seperti ini nih bentuknya teman-teman, cantik ya. Tuh, jadi dia ada kayak ada apa sih? Tuh bentuknya kayak Gucci gitu ya. Ada pinggangnya. Tapi aku nggak pakai serut-serut ya, bukan tas serut, tasnya tas biasa aja.
Kalau misalnya teman-teman nih yang pemula belum punya tali polister, nggak apa-apa, boleh pakai benang katun. Cuman nanti hasilnya dia agak lembek ya, nggak bisa berdiri gitu. Kayak tadi kan punya aku kaku ya, karena dia pakainya benangnya benang polister. Jadi nggak masalah gitu. Buat belajar, toh nanti masih tetap bisa berfungsi buat tempat mukena misalnya, untuk pengajian kayak gitu bisa. Buat arisan kayak gitu kan. Nah ini udah kayak gini. Kita sekarang mau ke talinya juga aku bikin simple banget, cuman rantai sepanjang yang kita inginkan, kemudian dibikin DC gitu ya, supaya nggak sakit pada saat tasnya ini kita bawa ya, apalagi kalau udah penuh dengan belanjaan yang berat, misalnya botol-botol, misalnya botol parfum kayak gitu kan berat tuh, terus body lotion, apalagi yang berat-berat ya, apa tuh, misalnya perhiasan gitu kan, itu kan ada berat-beratnya. Nah ini kita bikin rantai dulu, jadi kita nggak putus benang sama sekali ya teman-teman. Jadi udah di ujung, di bibir tas tadi, ini di bibir tas tadi saya bikin seperti renda-renda gitu, seperti motif kerang. Teman-teman bisa membuat motif yang lain, monggo-monggo aja, atau mau bikin di HDC gitu juga bisa. Nah kemudian kita bagi dua aja deh, tengah-tengahnya mana gitu ya, kan ini hitungannya udah pasti. Nah ini kan ada 20 motif kerang, jadi pas di 10-nya, di antara 10 dan 11 atau antara 1 dan 2 kita bikin buat talinya, untuk satu sisinya sama sisi berikutnya seperti itu. Setelah rantai selesai, kita isi dengan setiap stitchnya itu kita isi dengan double crochet atau DC sampai ujung. Nah nanti kalau udah sampai di ujung gitu toh, kita boleh muter lagi ke bibir tasnya, bikin SC supaya lebih rapi aja tuh. Tusuk kerangnya tadi, motif kerangnya tadi kita tutup dengan SC, kemudian kita balik ke talinya, kita bikin lagi, dirapiin lagi kayak gitu. Nah ini kita lagi ngisi tali menjadi DC. Jadi nanti enak ini kalau di sandang di bahu gitu, dia nggak akan sakit karena dia bentuknya ceper, tidak, supaya nggak sakit ya, jadi ceper tidak gilik. Oke, terima kasih yang sudah nonton tutorial ini. Sampai ketemu di tutorialku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.